Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa dan Literasi Anak Usia Dini yang berjudul Mendalami Asesmen Perkembangan Bahasa dan PAUD. Materi pertama akan dibacakan oleh Ibu Maria. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang dimaksud dengan asesmen perkembangan bahasa anak usia dini. Asesmen perkembangan bahasa anak usia dini, tahapan perkembangannya bahasa terdiri dari prabicara lahir sampai dengan 10 bulan. Kata-kata pertama pemunculan nama 10 sampai dengan 13 bulan. Kombinasi kata 18 sampai dengan 24 bulan. Tata bahasa 20 sampai dengan 30 bulan. Indikator perkembangan bahasa anak usia 1 tahun yaitu reaksi terhadap suara, menangis, memperhatikan orang bicara, membuat keributan sendiri, mengucapkan atau mengulang satu suku kata yang sama. Indikator perkembangan bahasa anak usia 2 tahun. Berbicara sendiri, mampu menggunakan 100 kata, bernyanyi, mengikuti satu perintah. Indikator perkembangan bahasa anak usia 3 tahun. Menikmati cerita, bernyanyi, perkataannya dimengerti, mengatakan nama, benda, dan usianya, menanyakan apa, mengapa, dan bagaimana. Indikator perkembangan bahasa anak usia 4 tahun. Dapat mengenal beberapa surat, mengenal kata yang familiar dalam buku sederhana atau tanda, berbicara dalam kalimat kompleks, menanyakan beberapa pertanyaan, menikmati menyanyi dengan lagu sederhana, mengadaptasikan bahasa sesuai dengan tingkatan pengertiannya, menanyakan dan menjawab apa, mengapa, kapan, dan di mana, mengikuti 2 perintah yang tidak berhubungan, mengerti konsep dan menghubungkannya dengan nama, ukuran, berat, warna, tekstur, jarak, posisi, dan waktu, menambah-nambahkan kata atau suku pada kalimat. Indikator perkembangan bahasa anak usia 5 tahun. Mengerti sampai 13.000 kata, menggunakan 5 sampai 8 kata dalam kalimat. Menyukai pendapat dan alasan, menggunakan kata karena, mengerti, mengingat cerita dan mengulanginya. Menikmati kreasi dan menceritakan cerita, mengerti buku, dibaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah, menggambar-gambar binatang, orang, dan objek, menikmati mengopi surat, mengidentifikasi surat dengan alfabet dan beberapa angka, mengerti kata lebih kurang, sama, setelah, sebelum, di atas, di bawah, kemarin, sekarang, dan besok. Indikator perkembangan bahasa anak usia 6 tahun ke atas bisa membalas surat, berbicara, dan mendengarkan kosakata dengan beberapa orang, membaca menjadi ketertarikan. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen. 1. Mengidentifikasi variabel. 2. Menganalisis teori. 3. Menyusun konstruk. 4. Menyusun definisi operasional. 5. Menentukan dimensi atau indikator. 6. Menyusun kisi-kisi instrumen. 7. Menyusun butir-butir instrumen. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi dengan berbagai metode. Tetapi teknik yang paling efektif untuk perkembangan bahasa adalah dengan interview atau wawancara. Teknik interview adalah teknik komunikasi 2 arah antara orang yang satu dengan yang lain. Pertanyaan dapat berbentuk pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaan tertutup dengan menggunakan kata apakah, dapatkah, bolehkah, dengan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, bersifat dikotomi.
Contoh pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, yang mana. Langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan reduksi data, display data, dan kesimpulan dan verifikasi data. Interview memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya sebebas mungkin, dan kelemahannya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Saya serahkan, mungkin cukup sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Kolguna Kotrunanda. Saya akan menjelaskan bagaimana tahap diagonis kompetensi bahasa anak STPPA. Diagonis kompetensi bahasa anak berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak STPPA adalah proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana seseorang anak telah mencapai tahapan perkembangan bahasa yang diharapkan sesuai dengan usianya. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan diagonis kompetensi bahasa anak sesuai STPPA. Yang pertama, identifikasi tujuan dan standar perkembangan langkah-langkah diagonis kompetensi bahasa anak. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penilaian kemampuan bahasa. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Yang kelima, laporan dan rekomendasi. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara portofolio untuk menyimpan perkembangan bahasa anak. Portofolio untuk menyimpan perkembangan bahasa anak. Portofolio berkembang bahasa anak adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak dari waktu ke waktu. Berikut ada beberapa komponen utama yang bisa dimasukkan dalam portfolio ini. Yang pertama, data pribadi. Yang kedua, observasi perkembangan bahasa. Yang ketiga, tes dan penilaian. Yang keempat, contoh karya anak. Yang kelima, catatan perkembangan. Yang keenam, rencana dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, refleksi dan umpan balik. Baik, selanjutnya ada berbagai informasi hasil asesmen kepada orang tua. Penyampaian laporan hasil asesmen pada keluarga dapat disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, seperti laporan ataupun laporan secara lisan. Data hasil asesmen ini bisa diperoleh dengan melakukan observasi sesuai dengan pencapaian perkembangan anak. Bisa juga dilakukan dengan portofolio yang nantinya akan dikerjakan oleh anak. Dalam hasil asesmen tersebut, sebaiknya dituliskan 6 aspek perkembangan anak, serta kompetensi dasar dan juga indikator yang muncul pada kompetensi dasar tersebut, agar orang tua juga memahami bagaimana hasil asesmen anaknya. Selanjutnya, screening keterlambatan berbahasa anak. Screening adalah sejumlah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Pemeriksaan ini penting karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih dini, sehingga pengobatan bisa segera dilakukan. Screening untuk mendeteksi keterlambatan bahasa dan bicara. Kemanjuran intervensi yang ada untuk anak-anak dengan keterlambatan bahasa dan bicara, dan potensi bahaya yang terkait dengan screening dan intervensi terkait. Beberapa alat screening digunakan untuk menilai keterlambatan bahasa dan bicara dengan variasi akurasi yang luas. Intervensi yang ditargetkan memperbaiki beberapa ukuran keterlambatan dan gangguan bicara dan bahasa. Namun, tidak ada bukti efektivitas intervensi tersebut pada anak-anak yang terdeteksi melalui screening tanpa adanya kekhawatiran khusus tentang cara bicara atau bahasa mereka sebelum screening.
Tidak ada bukti yang menilai apakah screening universal untuk penundaan bahasa dan bicara di layanan kesehatan primer meningkatkan hasil jangka pendek dan jangka panjang, termasuk hasil bicara dan bahasa serta hasil lainnya. Yang terakhir, tidak ada bukti mengenai dampak buruk dari screening penundaan bahasa dan pembicaraan di layanan kesehatan primer. Dan hanya ada sedikit bukti yang menilai potensi dampak buruk intervensi. Kesimpulan dari presentasi kali ini, kondisi objektif perkembangan bahasa anak di sekolah atau PAUD menunjukkan pada umur 2-3 tahun. Perkembangan bahasa sesuai dengan milestone, bahkan ada yang mengalami peningkatan drastis. Dilihat dari seringnya anak mengajukan pertanyaan pada guru ataupun orang tua. Akan tetapi, ada beberapa anak yang perkembangan bahasanya terlihat terlambat dengan teman sebayanya, seperti cenderung pasif di kelas, jarang berkomunikasi dengan guru ataupun teman, sulit menjawab pertanyaan baik dari guru ataupun teman, dan kalaupun berbicara, cenderung bahasa yang digunakan masih sulit difahami atau dimengerti orang lain. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.